air. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin mie kornet ya. Jadi nanti ada mie kuah kornet, ada juga mie goreng kornet. Nah, di sini aku pakai mie instan, tapi kalau kalian mau pakai mie yang non instan, misalnya mie kering atau mie basah, di sini juga akan dijabarkan pengganti-penggantinya gimana. Aku tuh dapat beberapa message, banyak juga di antara kalian yang mungkin mendapatkan kiriman atau bansos juga makanan kalengan, kalau nggak makanan-makanan instan. Nah, ini menjadi suatu alternatif juga supaya nggak bosan, tentunya praktis. Dan pastinya kalian juga sebenarnya udah sering bikin kayak gini. Cuman aku mau sharing cara masak mie goreng kornet ala aku yang sering, sebenarnya nggak terlalu sering sih aku masak, cuman menurutku enak aja gitu, comfort food, gurih ya. Karena honestly speaking, semenjak hamil, terus menyusui, tentunya juga aku agak menghindari makanan-makanan instan dan juga kalengan ya. Kalian paham lah ya kalau lagi hamil. Cuman kan kadang-kadang pengen gitu, craving something yang kayak gini. Apalagi kornet, daging kornet itu dia memiliki ciri khas rasa yang bikin kangen. Nah, sebenarnya asal-usul corned beef itu sebenarnya dari istilah Inggris corned beef ya. Jadi corn tuh jagung. Nah, kenapa sih sebenarnya disebutnya jagung? Jadi cara membuat si daging kornet ini tuh dia di-cured, direndam seperti di acar gitu kali ya, di larutan garam yang bersifat alkali. Itu tuh dia biasa bentuknya tuh kayak berindil-berindil jagung gitu. Jadi itu corned beef, direndam di situ. Nah, jadi beef atau daging yang direndam di si garam-garam yang mirip jagung, bukan mirip jagung, maksudnya bentuknya berindilan itu tuh dia nantinya lebih awet, terus memiliki ciri khas wangi yang khas dan juga tekstur yang khas. Sehingga nanti si corned beefnya ini atau corned beefnya ini jadi awet. Jadi kornet yang kita kenal, yang aku pakai ini, yang banyak kita temukan itu kan udah kayak berbentuk kayak paste gitu loh, kayak adonan gitu. Nah, sebenarnya ada juga yang asli corned beef itu dia di slice, bisa dijadiin sandwich, bisa juga dimakan kayak gitu as a steak, dimakan sama kentang, sama saus, sama sayur, dan itu enak banget ya. Mungkin next time bisa eksperimen juga bikin corned beef sendiri. Oke, kalau gitu itu just sharing dan langsung aja. Yang pertama kita akan bikin yang versi kuahnya dulu ya. Pedas, enak, gurih, kuahnya nanti sedikit kental. Ini bahan-bahannya. Yang pertama tentunya ada mie kering. Di sini aku pakai mie dari mie instan tentunya. Terus kornet, telur, bumbu mie instan, kuah. Kalau kalian non mie instan, kalian ganti aja pakai kaldu ya, kaldu bubuk. Terus minyaknya nanti pakai cabai bubuk, bawang putih, dan juga cabai rawit. Kita akan cemplang-cemplung semuanya, tapi kalau mie-nya misalnya kalian mau direbus dulu setengah matang itu juga boleh. Misalnya mau ngebuang starchnya itu loh, kan kalau kita rebus mie biasa kuahnya jadi berubah warna. Ini bawang putih kita parut, boleh parut cincang iris. Cabai rawit cincang. Terus kita masukin kornetnya. Minyak. Ini kayaknya minyaknya kurang. Nah, ini kita akan goreng dulu atau tumis dulu kornetnya sampai dia ada kecoklatan, supaya nanti kuahnya jadi lebih wangi lagi ya, enak ya. Oke, kalau udah kecoklatan gini, ini udah wangi, kita masukin air. Mie-nya masuk. Nah, ini bumbunya boleh kita masukin sekarang. Cuman kalau misal kalian nggak bisa ngira-ngira jumlah air,
lebih baik bumbunya dimasukin terakhir aja. Jadi kalau airnya kebanyakan, buang dulu sebagian airnya baru masukin bumbu. Cuma meski ini kita akan rebus, dia airnya akan reduce juga gitu ya. Nah ini buat ekstra supaya lebih merah, boleh masukin sedikit cabai bubuk, sedikit ya. Kalau udah kita tambah bumbu. Di sini aku suka kasih sedikit gula ya. Kalian kalau mau masukin sayuran boleh, tapi jangan terlalu banyak karena sayuran tuh dia sedikit ngerubah rasa kuahnya itu ya. Kasih tomat, daun bawang, tuh enak. Oke, kalau mie-nya udah setengah mateng, kita bisa masukin telurnya di tengah-tengah. Kita nggak akan aduk, kayak bikin semacam poached egg gitu ya. Oke, udah gini aja. Jangan lupa cicipin kuahnya terlalu asin atau enggak, atau malah tawar. Kalau tawar bisa direbus bentar lagi. Oke, sekarang kita akan siapkan juga untuk yang goreng. Nanti kita cicipinnya barengan. Nah, untuk yang goreng, ini bahan-bahannya mirip seperti yang kuah tadi. Kita perlu mie, boleh mie instan atau mie basah. Lalu ini bumbu mie instan. Bisa juga kalian pakai bumbu kaldu. Banyak yang organik juga sekarang. Lalu minyak mie instan. Nah, minyaknya ini dia udah ada wangi bawang. Jadi kalau misal kalian nggak pakai minyak mie instan, kalian tumis aja bawang merah sama minyak gitu. Itu wanginya 11-12 ya. Kecap, saus sambal, kornet, daun bawang, cabai rawit, bawang putih, dan pastinya telur. Ini opsional, kalau aku suka sedikit ditambah tomat. Dikit, jangan kebanyakan, nanti jadi mencair. Kita akan potong-potong bahan-bahan sambil kita rebus mie-nya. Kita panasin minyak, jangan terlalu sedikit juga, nanti kurang wangi ya. Nah ini pertama, kita akan goreng telurnya dia sampai bener-bener kering, minyaknya udah jadi wangi telur, itu enak banget. Supaya nanti tipe mie gorengnya tuh yang telurnya tuh gede-gede dan terpisah-terpisah gitu loh, bukan yang nyampur dan agak benyek gitu ya. Oke, kalau udah wangi, udah kelihatan minyaknya dia udah berbusa, kita masukin bawang putih, kornet, dan kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Masukin tomat, daun bawang secukupnya, cabai rawit secukupnya. Pedas tapi wangi, mantap. Oke, masukin mie-nya yang udah direbus. Kecap, saus sambal, minyak dan juga bumbu mie instan. Nah ini kalau kalian suka rasa yang lebih kuat, kalian bisa tambahin sedikit kecap asin juga. Wangi banget. Jadi di dalam sini kita udah kasih bumbu mie instan. Mie-nya 2 bungkus. Biasa kalau kita tambahin macam-macam tuh dia jadi tawar ya. Tapi di sini kan dia ada kornet juga yang ngebantu rasa. Dan tadi untuk kecap manisnya tuh aku lebihin. Jadi kalau misalnya kalian cuma pakai 2 bungkus kecap manis dari mie instan, itu lebih baik ditambahin. Jadi warnanya juga lebih cakep, manisnya juga lebih dapet ya. Ini udah ready, udah enak. Mau ekstra spesial kalian bisa juga bikin telur ceplok. Aku mau bikin setengah matang tapi luarnya kering ya. Jadi itu kuncinya, apinya besar, minyaknya jangan kurang. Jadi dia kayak bubbling-bubbling gitu.
pisang goreng. Dua-duanya pastinya enak, tergantung preferensi kalian. Yang kuah tuh yang bikin menurutku enak banget di mulut tuh soalnya kuahnya dia kan kita ada kornet terus mie-nya langsung digabungin, jadi kuahnya agak kental, gurih, pedas. Dan untuk yang goreng juga pastinya dia lebih apa ya, di mulut lebih kering kan, dia nggak berkuah kan, tapi pastinya gurih juga. Pokoknya dua-duanya enak. Oke, jadi ini simple, instan. Kalau lagi darurat itu bakalan enak banget ya. Pulang kerja, kalau nggak buat sarapan gitu kan. Oke, kalau gitu, thank you for watching. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan lain-lain. Kalau kalian request, tag ke @devina herman @devispantry. Stay tune terus and see you in the next video.